Sudaners, kuma kabarna damang sarina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Hong Ye yang merasa khawatir terhadap Waizu jika bunga Siwu dipaksakan keluar dari tubuhnya untuk menyerap kekuatan rubah hitam di pohon lingkar dalam. Maka dipastikan tubuh Waizu akan rusak dan kekuatan Waizu juga tidak akan sama seperti sekarang. Bahkan kultivasi seumur hidupnya juga tidak akan bisa ditingkatkan lagi. Oleh karena itu ia tidak bisa membiarkan Waizu menjadi seperti ini. Namun Waizu menenangkan Hong Ye dan memintanya untuk tidak perlu khawatir karena ia percaya jika Hong Ye akan menolong dirinya. Singkatnya, pasukan bertopeng kembali berkumpul karena hari ini merupakan hari terakhir untuk mereka bersenang-senang sebelum pergi ke lingkar luar esok hari. Dan keesokan paginya, terlihat seorang dewa penunggu pintu gerbang langit merasakan adanya pasukan yang akan datang. Dan ternyata mereka adalah pasukan bertopeng yang akan pergi ke lingkar luar. Namun sebelum mereka masuk ke dalam, mereka harus melewati seorang dewa penunggu pintu gerbang langit tersebut. Mereka yang berjumlah 8 orang lalu memperkenalkan diri mereka. Dan Hong Ye meminta sang dewa untuk membiarkan mereka lewat karena tujuan mereka ke lingkar luar untuk membunuh Ratu Siluman Rubah yang nantinya akan menguasai dunia. Walaupun mereka memiliki tujuan untuk menyelamatkan dunia, namun sang dewa tetap tidak akan membiarkan mereka masuk dikarenakan apa yang dilakukan oleh mereka sama saja ingin mengubah takdir yang sudah ditentukan oleh langit. Dikarenakan tidak ada waktu lagi, Hong Ye lalu menggunakan teknik pedangnya untuk menghancurkan pintu gerbang langit. Sang dewa yang menyadari akan kekuatan mereka, ia pun membiarkan Hong Ye dan teman-temannya untuk masuk ke lingkar luar. Dengan waktu yang sama, Waizu kemudian kembali ke Gunung Tu dengan memberitahukan Tusan kalau ia sudah siap menanggung semua resikonya jika ia mengeluarkan bunga Siwu dari tubuhnya untuk menyerap semua kekuatan siluman rubah hitam yang berada di pohon kepedihan di lingkar dalam. Hong Ye bersama teman-temannya yang sudah berada di lingkar luar sebelum bertarung dengan Ratu Siluman Rubah Hitam. Mereka harus mencari keberadaan ayahnya Hong Ye terlebih dahulu. Dan akhirnya Hong Ye pun berhasil menemukan ayahnya yang ternyata sudah tidak bernyawa. Kemudian ia mencabut pedang Wangkuan asli yang selama ini ia inginkan karena pedang tersebut merupakan pedang terkuat di dunia yang melegenda milik warisan klannya. Dan hal tersebut membuat Ratu Siluman Rubah Hitam menyadari akan kedatangan mereka sehingga pertarungan pun terjadi. Namun mereka bukanlah tandingannya yang membuat mereka terpental terpisah dengan lainnya. Walaupun Hong Ye sudah menggunakan pedang Wangkuan, namun kekuatan Hong Ye belum cukup untuk mengalahkan siluman rubah hitam. Apalagi King Mu yang hanya seorang diri terpisah dengan teman-temannya terlihat sudah kewalahan dan terluka parah. Kekuatan siluman rubah hitam yang bisa mengendalikan seorang siluman, ia lalu mengendalikan King Mu yang merupakan siluman Phoenix biru. Kemudian siluman rubah hitam juga ingin mengendalikan Anaran yang juga merupakan seorang siluman, namun siluman rubah tidak berhasil mengendalikannya. Oleh karena itu ia memanggil King Mu yang sudah ia kendalikan untuk membunuh Anaran.
Anaran yang terkena serangan dari King Mu, ia lalu mencoba menyadarkannya. King Mu yang sudah kembali sadar, namun ia harus melihat pria yang sangat ia cintai mati dibunuh oleh dirinya sendiri. King Mu yang marah kemudian menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melawan siluman rubah hitam. Namun tetap saja King Mu bukanlah tandingannya. Begitupun dengan Zizai dan Kuzhou yang tidak bisa mengalahkan siluman rubah hitam. Sedangkan Yitan yang sebelumnya mata langitnya sudah dirasuki oleh kekuatan siluman rubah hitam, ia pun kembali dikendalikan dan menyerang Zui. Kemudian Yitan yang ingin membunuh Zui, tiba-tiba Qiyue datang untuk menyelamatkannya. Namun Qiyue harus mati terbunuh di tangan siluman rubah hitam. Begitupun dengan Zui yang harus kehilangan nyawanya di tangan pria yang sangat ia cintai. Tak lama kemudian, Hongye pun datang dan menghampiri mereka. Hongye yang melihat Zui yang merupakan adik kandungnya sudah tidak bernyawa, ia pun begitu bersedih. Menyadari atas perbuatannya, Yitan akhirnya tersadar kembali dan mengambil mata langitnya supaya ia tidak dikendalikan oleh siluman rubah hitam lagi. Hingga pada akhirnya, ia pun harus mati di hadapan Hongye. Setelah itu siluman rubah hitam muncul kembali dan tertawa melihat mereka mati satu persatu di tangan temannya sendiri. Hongye yang begitu marah lalu mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menggabungkan dengan kekuatan pedang Wangkuan. Huaizu yang menyadari jika kini Hongye sedang bertarung dengan siluman rubah hitam, ia lalu mengeluarkan bunga siwu untuk menyerap semua kekuatan siluman rubah hitam yang berada di pohon lingkar dalam. Siluman rubah hitam yang begitu terkejut ketika mengetahui jika di pohon kepedihan lingkar dalam sudah tidak memiliki kekuatan silumannya. Dengan kesempatan itulah, Hongye langsung menyerang hingga pada akhirnya Ratu Siluman Rubah Hitam pun musnah seketika tanpa sisa. Baru saja selesai melawan rubah hitam, Huaizu lalu mendapatkan kabar bahwa ayahnya kini sedang sakit parah sehingga ia harus kembali ke Wisma Gunung Api Suci. Dan ternyata ayahnya bukan sakit biasa, melainkan diracun oleh Jin Renfeng demi mendapatkan esensi milik ayahnya dan mendapatkan kekuatan teknik api surya murni, sehingga kini ayahnya mereka sudah meninggal dunia. Mendengar hal tersebut, Qinlan begitu marah dan meminta kakaknya untuk membunuh Jin Renfeng. Namun Huaizu yang kini kekuatannya sudah habis, bahkan ia juga sudah tidak memiliki kekuatan seperti dulu lagi, sehingga mereka hanya bisa menangis dan harus menerima akan nasib ini.
Sementara Hong Ye yang berada di markasnya dan sudah sadar kembali, ia pun begitu bersedih karena adik dan teman-temannya sudah tiada. Dengan waktu yang sama, Kuzhou ternyata masih hidup dan mengingat semua kenangan bersama teman-temannya yang sudah tiada. Begitupun dengan Hong Ye yang pergi ke markas pasukan bertopeng seorang diri dan begitu bersedih ketika melihat ruangan ini sangatlah sepi dan tak berpenghuni. Ia yang menyesali akan keputusannya ini. Walaupun ia berhasil membunuh Ratu Siluman Rubah Hitam, namun ia tidak bisa mengubah takdir yang sudah ditentukan. Apalagi kini ia tidak bisa menggunakan pedang Wang Quan lagi, dikarenakan ia sudah tidak memiliki hati pedang setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Ratu Siluman Rubah Hitam. Kemudian di malam harinya, Qinlan yang berhasil kabur dan ingin mencari Hong Ye untuk meminta bantuannya, namun pasukan Jin Renfeng berhasil mengejarnya. Qinlan yang tidak ingin ditangkap lagi, ia terpaksa terjun ke dalam jurang hingga pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Dan di pagi harinya, demi membalas dendam, Wei Zu kemudian menyerang pasukan Jin Renfeng. Namun kini ia bukanlah tandingan Jin Renfeng yang sudah memiliki kekuatan api surya murni, sehingga ia pun terluka parah. Wei Zu yang akan mati dibunuh oleh mereka, dan sebelum kematiannya, sesaat ia mengingat akan kenangan bersama Hong Ye. Namun tiba-tiba Hong Ye pun datang untuk menyelamatkannya. Dan ketika mereka akan dibunuh oleh Jin Renfeng dengan menggunakan kekuatan api surya murninya, seketika Hong Ye meminta maaf karena ia tidak bisa menolongnya. Dan tiba-tiba pedang Wang Quan yang dikendalikan oleh keempat pendekar pedang dari klan Wang Quan pun datang, yang langsung menepis serangan tersebut. Bahkan pasukan klan Wang Quan-nya juga datang untuk melawan Jin Renfeng. Jin Renfeng yang menyadari jika ia bertarung dengan mereka maka ia akan kalah. Akhirnya Jin Renfeng pun menyerah dan pergi dari sana. Hong Ye kemudian mencabut dan mengangkat pedangnya karena hari ini ia ingin menikahi Wei Zu seperti janjinya dulu. Walaupun Wei Zu sudah menikah, namun terlihat jelas wajahnya seperti tidak bahagia karena di pernikahannya kemarin, Qinlan yang merupakan adiknya tidak hadir, yang ia anggap Qinlan sudah meninggal dunia. Bahkan sampai saat ini klan Wang Quan masih belum menemukan keberadaannya. Begitupun dengan Hong Ye yang masih bersedih dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian teman-temannya. Hong Ye yang sedang berlatih demi menghilangkan rasa sedihnya. Lalu Wei Zu datang dengan meminta bantuannya karena ia ingin membalas dendam terhadap Jin Renfeng yang telah membunuh ayahnya. Hingga di malam harinya, Jin Renfeng yang sedang meningkatkan kultivasinya tiba-tiba diserang oleh Wei Zu dan Hong Ye. Dan pada akhirnya Jin Renfeng terkena serangan dari Hong Ye yang membuat tubuhnya tidak bisa menggunakan kekuatan api surya murninya lagi.
Alasan Waizu tidak ingin membunuh Jin Renfeng karena hidup tanpa kekuatan lebih menderita daripada kematian. Dan tiba-tiba Hongye yang kelelahan lalu pingsan di pelukannya. Begitupun dengan Waizu ketika sedang merawat Hongye, tiba-tiba ia mengeluarkan darah dan pingsan di pelukan Hongye. Di sisi lain, Jin Renfeng yang kini menjadi tua akibat titik tenaganya telah musnah diserang oleh Hongye. Dan singkatnya 1 tahun kemudian, dikarenakan aliansi Yiki kini kehilangan seluruh generasi muda elitnya, suku siluman yang mengetahui hal tersebut dan memiliki kesempatan lalu menyerang suku manusia. Hongye yang tidak bisa menggunakan pedang Wang Quan lagi karena telah kehilangan hati pedangnya, sehingga ia tidak tahu harus bagaimana caranya untuk mengatasi keadaan krisis ini. Hongye yang terus terpuruk dalam kesedihannya karena tidak bisa menyelamatkan suku manusia. Waizu lalu memberitahukan kabar baiknya kalau suatu saat nanti anak mereka pasti akan menjadi pendekar pedang terkuat karena saat ini ia sedang hamil, yang membuat Hongye begitu bahagia mendengarnya. Namun kebahagiaan itu hanya sementara karena setelah Waizu melahirkan, Hongye harus kehilangan wanita yang sangat dicintainya sehingga ia mengenang akan semua kenangan di saat bersamanya. Dan singkatnya beberapa tahun kemudian, terlihat Hongye yang sedang berdua di makam istrinya, Waizu. Lalu tak lama kemudian datang seorang anak kecil yang ternyata itu merupakan anak mereka berdua. Dan sejak saat itulah, aliansi Yiki kembali dan semua anggota aliansi Yiki mulai mengumpulkan kekuatan dengan fokus berlatih dan mendidik orang-orang berbakat. Dan satu persatu pendekar muda bermunculan. Salah satunya adalah Zhang Qi yang merupakan murid pertama dari klan Zhang yang mewarisi pedang milik Anaran, pedang kegelapan. Dan juga pendekar kecil yang bernama Deng Jiuru yang berasal dari klan Deng yang kini menjadi ketua muda pasukan klan Deng. Begitupun dengan Wisma Wang Quan yang nantinya akan diwarisi oleh anaknya Hongye dan Waizu yang bernama Wang Quan Fugui. Dengan adanya generasi pendekar muda, maka dunia akan tentram dan damai. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sudaners.